Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi ini, ada baiknya kita memulai dengan doa, ya, supaya apa yang kita lakukan pada pagi ini dapat kita terima kebermanfaatannya. Nah, kepada saudara Rizky, Ibu minta untuk pimpin doa ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Oke, untuk menambah apa ini ya, rasa semangat kita cek semangat dulu ya. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, paginya 3 kali ya. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan dulu untuk diri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan sebelumnya? Oke. Habis ini sarapan yang belum ya? Selanjutnya kita sebelum memulai juga ada baiknya kita saling mengenal ya. Oke. Pertama perkenalannya mulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Fitriza Hazana. Kalian bisa panggil Ibu Fitriza. Nah, di samping Ibu ada. Perkenalkan, nama saya Mas Nantala, di samping saya ada Ibu Fitriza. Di samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Putra, di samping saya ada Martin Nantala, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Padilla, di samping saya ada Muhammad Cahyo Anugrah dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Maulida Gunawan, di samping saya ada Rizky dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani, di samping saya ada Muhammad Fitra dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Fadisa Laura, di samping kiri saya ada Fitria Rahmadani dan di samping kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nur Asara, di samping kiri saya ada Vanessa Laura, di samping kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Bening Maisari Kumairo, di samping saya ada Siva dan di samping kanan saya ada Ibu Fitri. Ya. Udah saling kenal ya semuanya? Oke. Jadi Bu ucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada pagi ini. Sebelumnya sudah ada yang pernah belum mengikuti bimbingan kelompok? Sudah. Cowoknya belum nih? Belum. Yang cewek, siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Vanessa boleh? Pas itu kami pernah pas SMP, Bu. Nah, di situ kami membahas tentang suatu topik dan kami itu mencari penyelesaian daripada topik itu secara bersama. Benar ya yang dikatakan Vanessa, kurang lebih kegiatan dari BKP ya singkatannya, bimbingan kelompok itu seperti itu. Ya, jadi mungkin Ibu jelaskan sedikit ya supaya teman-teman yang belum pernah ini bisa paham juga. Nah, jadi untuk BKP sendiri itu kegiatan diskusi kelompok sebenarnya dalam yang kita lakukan sekarang ini sih contohnya dari kelompok kecil biasanya sih dari jumlah itu dari 6 sampai 10-an gitu. Nah, di sana kita membahas suatu topik nih, suatu topik yang sedang hangat-hangat atau suatu topik yang memang dibutuhkan untuk diri kita ya. Tujuannya itu supaya kita mendapat informasi-informasi terbaru. Nah, selain itu Ibu harapkan juga nanti selama kegiatan yang kita peroleh dalam kegiatan ini itu bisa kalian ambil kebermanfaatannya, dan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diceritakan di luar, kalian bisa save aja di kelompok ya, jangan sampai dibawa keluar. Oke, Bu. Paham sampai di sini? Paham. Selanjutnya itu kita melakukan kesepakatan dalam kelompok ya, agar tahu nih tuntutan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, di sini Ibu ingin menyemangati dalam kelompok ini, berharap kalian itu aktif ya, aktif dalam respon, aktif dalam menjawab dan menanggapi teman-teman yang sedang memberikan tanggapannya nanti tentang materi yang bakal Ibu berikan. Nah, untuk hari ini adapun topik yang Ibu bahas itu ada di belakang Ibu, bisa dibaca ya. Apa nak? Etika pergaulan teman
yang akan kita tonton bersama. Nanti Ibu harapkan kali ini bisa memberikan tanggapan ya, memberikan responnya terhadap video yang bakalan kita tonton bersama. Nah, lalu itu nanti ada materi nih, materi penguatan tentang materi yang bakal kita bahas. Lalu selanjutnya Ibu nanti akan kasih suatu LKPD namanya, atau lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian dapat satu, kerjanya berkelompok, tapi semuanya wajib untuk menulis satu-satu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, bagaimana sudah sepakat tentang hal-hal yang telah kita yang telah diutarakan tadi, mulai dari kontrak, mulai dari langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan layatan di tahap selanjutnya? Siap. Oke. Yang pertama Ibu akan memberi kalian video pembelajaran tentang etika pergaulan teman sebaya. Coba kita tonton dulu ya. Sebenarnya, cara pertama ini diperbolehkan apabila yang disapa adalah teman sebaya atau boleh jadi orang yang lebih muda atau bahkan lebih tua yang sudah kita kenal atau bahkan akrab. Yang kedua, pastinya berdasarkan kesepakatan. Apa kabar lo? Baik. Apa kabar lo? Kamu ini. Selamat dulu ya. Woi. Iya lo. Kamu siapa lagi? Bisa sekali Ada gini kan, ingat Lo? ya. Tadi kegiatan ini. Dia bisa Ambilin itu gue dong di sana. Iya. Kak. Bisa tolong nggak? Bisa tolong ambilin tripod saya di sana. Bener ya? Michael. Michael. Sang. Sang, dengerin dong. Sang, tahu nggak? Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Allah. Nah, apa nih? Udah selesai nontonnya ya? Udah. Kira-kira apa nih yang bisa kalian peroleh dari video yang telah kita tonton bersama tadi? Mungkin dari cewek boleh angkat tangannya boleh? Kalau ketemu orang yang tidak
bergaul dengan seseorang harus berbahasa yang lembut dan memanggil dan sopan. Ada lagi? Cahyo boleh? Ada yang poin ketika dalam mendengarkan seseorang sedang berbicara, sebaiknya kita tuh mendengarkan atau menghargai seseorang tersebut untuk mengutarakan pendapat mereka, dan kita tidak usah ribut atau kita harus menghargai mereka untuk berbicara. Oke, betul ya. Yang teman-teman kalau utarakan itu betul. Boleh beri aplaus dulu. Ya. Selanjutnya, Ibu ada materi penguatan untuk kalian. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu ada satu pertanyaan. Nah, bagi kalian itu apa sih arti menjadi teman yang baik itu untuk teman kalian? Menghargai teman. Menghargai, ya betul. Ada lagi? Arti menjadi teman yang baik. Gimana? Bisa membantu teman, bisa membantu teman ketika dia sedang berkesusahan. Ya. Ada lagi? Selalu ada untuk dia walaupun kita nggak bisa menolong, kayaknya kita ada untuk kita. Motivasi ya. Iya. Ada lagi? Bisa menjadi teman Bening dekat. bang? Bisa menjadi teman dekat. Iya, betul. Bisa menjadi teman curhat ya. Bening ada? Untuk menjadi teman yang baik, kita harus apa nih? Menghargai. Betul ya yang telah disampaikan. Oke, baik. Nah, di sini Ibu membahas tentang pergaulan teman sebaya. Oke, slide pertama. Untuk slide pertama itu, untuk poin pertama bisa dibaca, kita akan bahas apa? Mestinya etika pergaulan dengan teman sebaya. Betul. Yang pertama ada pengertian etika. Oke, bisa dibaca? Bisa. Ya, silakan. Siapa nih yang mau bacanya? Oke, boleh. Fitri ya, sama-sama Ibu. Boleh. Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Teman sebaya bisa diartikan sebagai sahabat, kawan, atau orang yang memiliki usia yang hampir sama atau sejajar. Berarti etika itu lebih ke bagaimana kita atau seseorang menampilkan sikap ya, sikap di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial ataupun lingkungan pertemanan. Iya. Di bawahnya siapa? Oke. Sebelumnya. Nah, ini untuk kesimpulannya ya. Nah, jadi teman sebaya. Siapa yang mau membacanya? Oke, boleh Sipa? Teman sebaya merupakan lingkungan pergaulan yang sangat penting selain lingkungan keluarga, di mana ia menjadi lingkungan sosial pertama bagi seseorang individu untuk belajar hidup bersama dengan individu lainnya di luar dari anggota keluarganya. Oleh karena itu, ia harus memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri sebagai dasar dalam melakukan interaksi sosial dalam cakupan yang lebih besar. Khususnya ya nih untuk kalian sebagai anak SMA ya, anak SMA, tentu nih dalam pergaulan teman sebaya itu tidak terlepas dari kegiatan atau kondisi kalian saat ini. Punya teman ya? Sudah tahu nih bagaimana menyikapi teman? Sudah. Sudah ya? Oke. Untuk slide selanjutnya itu ada apa nak? Bantu? Boleh? Faktor yang Oke. Yang pertama siapa mau baca? Pengaruh? Yang pertama pengaruh kebiasaan. Iya. Kemudian yang kedua pengaruh pendidikan, yang ketiga ada pengaruh agama, kemudian yang terakhir pengaruh kesadaran jiwa. Iya. Yang pertama ada pengaruh kebiasaan, ya. Jadi biasanya nih dalam pertemanan itu karena sudah terbiasa nih pada satu teman, biasanya kalian akan melakukan hal-hal yang sama ya. Entah itu makan bersama, main game bersama. Nah, karena terbiasa, maka dari itu kalian bergaul lah istilahnya, berteman. Oh iya dia cocok nih sama saya. Selanjutnya apa nak? Pengaruh pendidikan. Iya betul. Dalam pendidikan nggak mungkin kan kita sekolah sendirian. Selain
sebagai siswa perlu mencari teman. Ada yang nggak punya teman? Gak ada ya, Ibu harap. Iya kan? Udah semua ya? Jangan sampai nggak ada. Ini kalau misalnya ada masalah, ada hal-hal yang apa nih ya, membludak dalam kepala, bisa diceritakan pada teman. Nah, temannya diusahakan jangan menolak ya, coba dengar. Selanjutnya apa nih? Agama. Nah, meskipun nih agama kita ada banyak ya. Iya. Meskipun banyak agama, Ibu harapkan jangan hanya berteman pada yang seagama. Apa namanya? Kalau toleransi ya, toleransi terhadap teman. Iya, obat beragama. Lanjut, apalagi nak? Kesadaran jiwa. Iya, biasanya itu pertimbangan akal dan pikiran. Nah, biasanya kita mempertimbangkan siapa yang cocok saya, siapa yang tidak. Selanjutnya, apa yang untuk yang poin C? Bentuk pergaulan remaja. Siapa yang mau baca yang pertama? Biar cowok dulu deh. Dulu Cahyo, habis itu Marvin. Cahyo. Yang pertama ada pergaulan persahabatan. Pergaulan ini bersifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kebersamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan dan latar belakang dan status kehidupan. Oke, itu ya kalau untuk dalam pergaulan persahabatan. Nah, biasanya bisa ditemui di sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan. Selanjutnya itu ada yang kedua apa nak? Pergaulan percintaan. Arvin mau baca? Ya. Boleh. Ya. Pergaulan percintaan. Pada masa ini remaja hidupnya makin romantis, senang berdiam, diri menyusut atau mengarang visi-visi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Remaja berminat atau menarik perhatian yang lebih dalam untuk pergaulan lebih akrab dengan lawan jenisnya. Betul. Pergaulan percintaan. Nah, biasanya kalau untuk top SMA yang namanya percintaan ini kalau dibahas paling ekspresif ya, paling senang. Di sini kalau untuk rasa cinta, rasa suka itu wajar ya untuk tumbuh. Yang nggak wajar itu nggak tumbuh. Kan? Itu nggak wajar kalau nggak ada. Ya. Ya. Jadi nggak apa-apa menyukai lawan jenis, menyukai teman dalam artian persahabatan itu apa-apa. Selanjutnya ini poinnya yang bagian D apa? Cara berbeda dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yang pertama, coba satu-satu deh. Dari bening boleh. Satu, berperilaku sopan dan santun kepada teman sebaya. Oke. 2. Tidak berkata kasar kepada teman sebaya. Oke, itu tadi ya. 1 sampai 2 ya. Nah, yang pertama tadi berperilaku sopan dan santun kepada teman. Tadi udah ada ya di video sebelumnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menghadapi saat ada teman? Contohnya deh. Berkata sopan. Yang selanjutnya tidak berkata kasar. Di generasi Gen Z ini tahu lah ya bahasa apa yang sering digunakan. Yang sering main game mabar apa itu bahasa yang digunakan? Katanya Tiara. Oh iya. Coba dirubah dengan bahasa astagfirullah misal. Masya Oh Allah. iya. Biar kalian dapat amal ya. Dapat senang duniawi dan senang akhirat. Ya. Oke. Selanjutnya apa? Boleh Kak Dita? Tidak mengejek atau mencemooh teman sebaya. Iya. Jadi udah paham ya? Contohnya nak? Misalnya dalam kondisi apa? Misalnya anaknya udah kekurangan. Ya, udah menjadi kekurangan. Dipanggil emot nggak boleh. Iya, Bon. Iya betul. Siapa ini yang manggil emot? Caranya gitu. Iya. Iya, Bapak lanjut. Itu aja. Jangan ya. Oke, selanjutnya boleh. Fitri ya. Tidak berlebihan ketika bercanda terhadap teman sebaya. Oh ini sering nih yang sudah dianggap ih bestie gue nih misalkan. Jadi omongannya tuh tidak terkontrol. Iya, kebablasan ya istilahnya. Nah, mulai dari sekarang Ibu harap bisa difilter betul ya, difilter ya Nak ya, berteman. Oke, selanjutnya boleh dari Fitra. Memiliki sikap saling tolong-menolong terhadap teman sebaya. Kalau ini kecuali PR ya. Kalau PR itu sendiri di rumah. Bisa boleh membantu, tapi dalam hal gini loh caranya, bukan hasilnya. Iya. Kalau dia tidak kasih tahu cara.
Nah itu Baru kasih jawaban. Coba kita sharing out di TikTok mah. Ada TikTok ya, apa tuh YouTube, semuanya bisa dibuka. Oke? Lanjut apa? Memiliki sikap mau mengerti terhadap teman sebaya. Ya sama ya, harus mengerti dengan temannya, saling memahami lah, jangan maunya dimengerti saja. Ya. Tapi boleh. Memberikan pujian kepada teman sebaya ketika ia melakukan hal yang baik. Dalam hal kecil aja contohnya apa nih? Misal dia udah berani apa? Supaya mau Konten. Lihat ke kanan. Berani maju, jawab berani pertanyaan. maju. Apa Berani kontak saat lagi main game. Berani menjadi tulang punggung tim atau temannya. Oh iya. Oke. Aku bikin kamu ya. Boleh. Lanjut. Memberikan teguran dan nasihat kepada teman sebaya apabila ia berbuat salah. Nah, kalau yang ini gimana nih maksudnya? Bolos, Contoh kan Bu, misalkan teman tuh belanja dari kantin kan, Iya. terus dia tuh naruh sampah tuh sembarangan, terus kita bilang kan, sampah itu jangan dipinggir meja buat sampah. Ayo, betul, betul, betul. Ada lagi, ada lagi. Bolos, Bu, bolos. Bolos. Kan ada kawan kan sering bolos. Siapa tuh? Ada kawan siapa tuh? Tidak, Bu. Ada kawan aku mereka baik. Iya. Dia itu yang bolos. Ini dari kawan itu jangan nih bolos. Setelah ini daftar keadilan itu kan itu ke guru. Jadinya dia ada ini ada lagi, Bu. Mengingatkan ya. Betul tadi yang mengingatkan. Ada lagi? Ada lagi ya? Itu tadi ya. Poinnya ada 8 cara untuk beretika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Udah paham? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu ada lembar kerja ya untuk kalian. Bisa dikeluarkan penanya, boleh? Pulpennya? Nih ya, ini untuk yang di bagian kasus itu nanti kerjanya bersama-sama. Untuk bagian atas sendiri. Stop. Boleh namanya jangan lupa. Ibu beri waktu 5 menit. Oke? Sebisanya ya. Iya kelasnya. Kalau masih ada yang bingung, belum paham, boleh ditanyakan aja ya. Jadi kalau diisi singkat aja nggak mau. Udah Pak? Ya gini sendiri. Wah ini ya. Perwakilan kalian. Perwakilan satu pokoknya cewek. Satu cowok-cowok ya yang bagian kasus bawah. Menit sampai 10 menit ya, durasi waktu ya.
dapat bagian bicara. Menyangkut sama materi tadi ya. Benar sudah? Kalau sudah langsung dibicarakan ya. Nah, kalau sudah semua diisi, kalian silakan dipilih siapa yang mau menjawab bagian atas yang soal 1 sama 2 ya, satu orang. Terus Terus sisanya silakan pilih nih yang mau yang bagian kasus, yang 1 siapa, yang nomor 2 siapa, yang nomor 3 siapa. Ya, dapat semua nih bagian ya. Oke, selesai ya? Selesai? Oke. Kalau gitu, Ibu lanjut ke tadi setelah kalian menjawab LKPD atau lembar kerja peserta didik, kalian Ibu minta kalian bisa mempresentasikan ya pada teman-temannya. Nah, di sana kan ada berapa totalnya? 5 ya, 5 soal. Dan bagian pertama itu 1 orang bisa dari kelompok 1 orang membacakan. Sisanya bagian kasus 1-1. Siapa nih? Pihak dari cowok atau cewek dulu? Boleh, cewek dulu. Yang pertama siapa? Vanessa? Boleh. Yang baru Iya. pertama, seberapa penting etika pergaulan dalam dengan teman sebaya? Menurut Vanessa itu sangat penting karena etika kita terhadap teman sebaya itu mencerminkan bagaimana kualitas diri kita sendiri. Boleh atas dulu. Selanjutnya soal kasus ya. Untuk kasus kedua silakan dibaca dulu kasusnya ya. Siapa yang pertama? Bening boleh? Iya. Menurutmu apakah perilaku Rina oh ini Iya. Dian memiliki teman bernama Rina yang sering berkata kasar dan tidak menghargai pendapat orang lain. Suatu hari, dalam diskusi kelompok, Rina memotong pembicaraan teman-temannya dan menertawakan pendapat yang berbeda darinya. Teman-teman mulai merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani menegurnya. Oke. Atau dulu temannya. Lanjut yang nomor 2. Fitri, nomor 2, soal nomor 2.
menghargai. Kita sebaiknya selalu mendengarkan setiap pendapat orang lain yang sedang berbicara dan nanti didiskusikan lagi dan diambil pendapat yang paling baik. Dari pihak cowoknya ada tanggapan? Setuju dengan kasusnya? Aplaus dong untuk sekelompok yang cewek. Selanjutnya kelompok yang sebelah kanan untuk cowok. Siapa yang pertama? Fitra. Fitra boleh. Kenapa pentingnya dikagak dengan teman sebaya? Sangat penting karena dalam pergaulan kita belum memahami masalah dan menghargai teman sebaya. Bagaimana cara beretika yang baik dan benar dengan teman sebaya? Dengan mengucapkan salam, tidak berkata kasar, saling tolong menolong, saling menghargai dan saling mengerti. Apa? Selanjutnya yang nomor 1 untuk kasusnya dibaca dulu. Kasusnya, Andi adalah siswa yang baru pindah ke sekolah. Ia merasa canggung saat bergaul dengan teman barunya. Beberapa siswa mendekatinya, tetapi Andi sering menghindar dan lebih memilih menyendiri. Lama-kelamaan teman-temannya mulai menjauhi karena Andi masih tidak ingin bergaul. Soal pertama yaitu 1. Menurutmu apa yang menyebabkan Andi merasa canggung dalam pergaulan? Menurut aku karena Andi susah beradaptasi dengan lingkungan baru dan bergaul dengan teman karena dia merasa mungkin belum cocok atau bergaul dengan teman lingkungan baru di sekolah. Ya? Atas dong. Lanjut soal kedua. Cahyo. Yang kedua, bagaimana sebaiknya teman-temannya bersikap agar Andi merasa lebih nyaman? Yang pertama, temannya harus bersikap yang sopan dan tidak lupa atau welcome kepada Andi untuk menerima mereka. Poin selanjutnya, temannya harus bisa memahami perasaan dan keadaan Andi tersebut. Mereka merasa bermain Andi serta mengobrol dengan Andi. Lanjut untuk soal terakhir. Fitra ya. Fitra buat Rizky. Rizky. 3. Jika kamu menjadi Andi, apa yang akan kamu lakukan agar lebih mudah bergaul dengan teman sebaya? Menurut saya, jika kalian menjadi Andi adalah dengan bersikap lebih terbuka terhadap teman-temannya dan lingkungan baru. Karena lingkungan baru tidak mungkin berdampak negatif, tidak selalu berdampak negatif terhadap diri kita. Oke, aplaus dulu. Nah, tadi sudah ya ada kasus, diberikan kasus dan kalian menggali kasus tersebut dengan 3 pertanyaan tadi. Ya. Jadi sejauh ini sudah paham bagaimana cara beretika yang baik dengan teman sebaya? Ya. Jadi pertama tadi apa ya? Menjaga sopan santun, dia saling menghargai. Contoh menghargai Krisya tadi adalah aku sih sangat menghormati apresiasi, tidak berkata kasar. Jadi dan 8 poin yang telah kita bahas tadi ya. Oke, nah oke sampai sini bagaimana nih setelah kalian memperoleh materi yang telah diberikan, apa nih rasanya? Apa yang perasaan yang kalian rasakan? Ke sini, wawasan, apa Cahyo? Ya, sama. Oh, wawasan juga. Mendapat ilmu baru terhadap etika yang baik dan dengan berteman dengan teman sebaya. Cara menghargai teman. Betul ya. Nah, lalu apa dari tugas yang diberikan tadi ada mengalami kesulitan tidak dalam membagi kasus? Tidak. Berarti terserap ya materi yang diberikan? Alhamdulillah. Oke. Nah, apakah senang nih atau bangga setelah memahami hal-hal ini? Bangga.
Udah berkomitmen tadi ya, udah pegang komitmennya masing-masing. Selanjutnya kalau misalnya nih masih ada yang kurang ya, atau masih ada yang perlu dipertanyakan, boleh nanti kita buat jadwal pertemuan selanjutnya mungkin ya. Atau sejauh ini ada yang mau disampaikan? Ada yang masih belum paham? Sudah paham semua sejauh ini? Oke, kalau seperti itu, semoga Ibu harapkan ya kegiatan dari materi, dari tugas-tugas yang telah dilakukan itu bisa memberikan kalian kebermanfaatan ya untuk pengetahuan ataupun informasi kalian ke depannya. Oke, jadi tahap kegiatan bimbingan kelompok kita di pagi hari yang menuju siang ini sudah berakhir. Nah, semoga supaya kegiatan kita ini bisa tersimpan tidak hanya lewat. Kita akhiri dengan doa mungkin ya. Jadi siapa? Boleh? Rizky lagi? Boleh Rizky, silakan ya pimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kesejahteraan dari doa mulai. Doa. Ya. Kalau gitu Ibu akhiri, terima kasih ya untuk ketersediaan kalian yang telah datang ke sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi